Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil huril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah kuas Mantap, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sesuai ayat yang saya sampaikan di mukadimah tadi, bahwa kita diperintah oleh Allah untuk selalu bersabar, tahan uji, dan selalu waspada terhadap kehidupan-kehidupan yang selalu semliwer di hadapan kita semua. Apa bahasa Indonesianya semliwer? Menggoda. Yang selalu menggoda untuk kita semua. Di dunia ini kenikmatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah yaitu adalah hidup, urip. Sebab kalau enggak urip, maka nikmat-nikmat yang lain itu tidak akan bisa masuk. Nikmat yang paling besar di dalam hidup adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan ini manusia akan menghadapi pasang surut, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping, kadang di kiri. Itu adalah sebuah kehidupan yang harus kita jalani dan tidak bisa kita minta dan tidak bisa kita hindari. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ki Ageng Suryo Alam, saya pernah membaca bukunya di filsafat, bahwa orang hidup itu tidak selamanya senang dan tidak selamanya susah. Pasti kadang-kadang susah, pasti kadang-kadang bunga. Satu hari kita juga pasti ada susahnya. Tidak mungkin satu hari penuh kita bunga terus bahagia terus tidak. Pasti ada susahnya. Dan dalam satu hari kita juga tidak mungkin susah terus tidak ada bunganya. Jadi kadang susah, kadang bunga, kadang modot, kadang mengkerut. Ketika modot kita bahagia. Modot mengkerut itu adalah filsafatnya Ki Ageng Suryo Mentara. Contoh ya, ketika modot, saya andaikan punya mobil maka saya akan bahagia. Kemudian keinginan itu terkabulkan, punya mobil. Maka setelah punya mobil, maka hati kita akan susah. Apa? Aku durung iso nyopir. Iya, susah. Padahal sudah bisa beli mobil. Aku iso nyopir, tapi belum punya SIM. Susah lagi. Tidak selamanya bahagia itu tidak pernah susah, dan tidak selamanya susah itu tidak pernah bahagia. Pasti wong urip iku modot ya mengkerut. Kadang mengkerut, kadang ya modot. Suka mana, Bu? Suka modot. Ini kehidupan. Bahagianya orang yang kaya punya sawah 10 hektar, Bu. Dengan bahagianya pemulung yang dapat pulungannya 2 karung. Itu sama dan tidak berbeda. Kalau orang yang punya sawah 10 hektar
dia mendapatkan panenan mungkin 10 ton atau 20 ton. Dia bahagia, senang bisa beli ini, bisa beli ini. Pemulung yang bisa mendapatkan biasanya dapat 1 karung, kemudian 1 hari bisa mendapatkan 3 karung. Dia akan mengalami bahagia meskipun itu bentuknya adalah barang-barang bekas. Tapi dia juga bahagia. Kebahagiaan itu tidak bisa dinilai. Bahagia. Terus bahagianya apa sampai semaput? Apakah sampai pingsan orang yang kaya tersebut? Terus orang yang pemulung tadi ketika dia bahagia, apa juga sampai pingsan? Tidak. Sama-sama bahagia. Cuma katone sing sugih bahagianya di tempat yang mewah dan mungkin kelihatan nyaman, tapi sebenarnya orang tersebut juga mengalami kesusahan-kesusahan yang dipandang oleh orang lain itu adalah kemewahan. Begitu juga para pemulung, mungkin kita pandang para pemulung itu selalu susah, kita iba selalu mesaknya, tapi dia bahagia, enjoy, awak sehat, makan apapun enak, dia mendapatkan biasanya 1 karung bisa mendapatkan 3 karung. Itu adalah kenikmatan, fenomena kehidupan yang harus kita jalani. Selalu kita bersabar dan selalu kita bersyukur terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Isbiru wasobiru, dan bersabarlah, bersabar kon tahan uji, warobitu, dan selalu kita harus waspada terhadap kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, jamaah kuas, mantap, luar biasa. Alhamdulillah. Sanggup untuk bersabar? Insya Allah. Sesuai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang tersebut dalam kitab Tangkihul Qaul atau kitab-kitab yang lain, Durratun Nasikhid dan lain-lainnya, sabda Nabi, sabar itu ada 2. Sabar ala ta'ah, sabar ala musibah. Pertama, nanti yang sabar ala taat. Jadi kita harus bersabar untuk menghadapi bulan-bulan yang akan kita hadapi, yaitu taat kepada Allah, terutama puasa di bulan Ramadan. Tujuan puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita harus bersabar menahan lapar, mulai tidak makan sampai pagi hingga sore. Harus bersabar. Kita harus bersabar untuk menahan haus, mulai pagi sampai sore. Kita harus bersabar menghadapi godaan-godaan di sekeliling kita. Ketika kita belanja nyegat melijoan, apa nyegat bahasa Indonesia? Menghadang ya. Ketika kita belanja menanti melijoan atau penjual-penjual sarung, kita ketemu tetangga, kita bersabar untuk tidak menggunjing tetangga. Ada tetangga yang pakai gelangnya kerincing-kerincing, deloken kayak. Ada tetangga yang pakai baju sobek dirasani. Ada tetangga yang keluar dasteran tok, kita harus bersabar. Kita harus menjaga mulut kita tidak menggunjing di dalam ibadah kita. Kita harus bersabar. Kenapa? Puasa ini adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita bersabar ketika puasa, ketika kita haus, ketika kita lapar, maka yang kita sebut selalu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kula ngelak, ya Allah, sabar. Ya Allah, karo ngelak ngeleki itu karo ning sawah, sabar, astagfirullah. Sing muni astagfirullah. Alhamdulillah, karo ngelak ngeleki itu. Gak enak wong, ndak ada orang yang tahu. Tapi ketika kita haus, ketika kita lapar, ketika kita tidak berpuasa, maka mungkin berbeda. Ngelak gak dikirim-kirim ki karo itu. Tapi ketika kita puasa, astagfirullah, ya Allah, subhanallah. Kita selalu bersabar.
Yang kemudian taat, ya. Kita harus bertaat puasa, baik kita menjalankan sholat, taat untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah sabar alal maksiat. Tadi ada sabar alal maksiat, sabar alal musibah. Sabar alal maksiat yaitu kita bersabar, kita mampu menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau ada tetangga yang ngajak rasan-rasan, anu kae lho, mari tuku sepeda anyar, mari ngerayen, tapi enek bang sing moro. Mau tinggal ngalih mawon, tidak usah diikuti. Kae lho, mosok karo blonjo kok tilpunan karo sapa? Tinggal ngalih, gak usah gila deh. Kita bersabar, nggih. Bersabar alal maksiat nggih. Jadi kita harus selalu bersabar, tidak untuk melakukan sebuah perbuatan atau ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah enek tanggane ajak rasan-rasan ditinggal ngalih, ditinggal nyisih. Astagfirullahaladzim, aku poso. Ketika ada orang lain ngajak tukaran bulan Ramadan, saya sedang berpuasa. Jawab itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jamaah kuas. Mantap, luar biasa. Alhamdulillah. Sanggup melanjutkan bulan puasa bulan Ramadan? Sanggup. Alhamdulillah. Yang ketiga yaitu sabar alal musibah, yaitu kita bersabar menghadapi segala ujian bentuk pemberian Allah yang tidak kita senangi. Yaitu contoh kita sakit, kita harus bersabar. Bahwa orang yang sakit itu setiap hari dari kesakitan orang-orang mukmin itu akan dihapus dosanya oleh Allah dosa setahun. Setiap hari lak jenengan loro untu, Bu, jenengan loro asam aurat, ya. Asam urat, ya. Jenengan bersabar sehari iku dikifarat dosane dening Allah setahun. Dosa setahun niku ilang di sepuro. Sabar. Mumet sedina ditahan sabar di sepuro dosane dening Allah. Kalau sakit gigi ndak usah diobati apa dosa aku ben di sepuro karo Gusti Allah. Ya apa to yu sampean kok ngeses-ngeses itu. Kok ngeses-ngeses kok gak ditambahne aku kepengin dosaku di sepuro karo Gusti Allah. Ya, enggak usah dikifar, di sepuro dosanya orang-orang mukmin ketika kita sakit. Harus bersabar. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi tukaffiru as-salatu was-saumu was-shadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dalam kitab Mukhtarul Hadis. Fitnah orang laki-laki, fitnahnya seseorang, fitnahnya pimpinan keluarga, fitnahnya para bapak dan juga untuk para ibu-ibu, bahwa ujian Allah yang pertama yaitu akan keluar dari dirinya sendiri. Maka kita akan diuji lewat diri kita sendiri, yaitu kesehatan kita akan diuji oleh Allah. Yang tadinya makan sambal boleh, makan ikan boleh, ikan asin boleh. Ketika kita kundangan disuguhi sate, disuguhi kangkung, kuabeh kita ambil dan kita makan. Tapi saat ini ketika usia di atas 50, kita tidak berani ngambil daging kambing, kita beraninya ngambil daging kulupan. Iku jenengan dititeni. Kalau kita disuguhi paresmanan kok yang diambil kulup terong, kubis, itu berarti sakit. Itu kita harus bersabar. Terkadang kita ini ekonominya enak, pekerjaannya enak, ya. Sugih, punya mobil, punya sawah dan lain sebagainya. Anaknya soleh solihah, anaknya berprestasi, anaknya pendidikan sukses semua. Istrinya cantik, nurut, manut,
tetangganya baik-baik semua, rukun terhadap kita, kita dicoba makan apa-apa tidak bisa. Wawaladihi, kadang dicoba lewat anaknya, megawe enak, ekonomi enak, awak sehat, kadang anak ngentek-ngentek duit, ndadekne mumet datang tiang sepuh. Wajarihi, kadang diuji oleh tetangganya, bojo ayu, manut bapak soleh, anak manut, ekonomi enak. Terkadang ada tetangga yang iri dengki, yang selalu memusuhi kita. Pun ini tadi temanya adalah bab sabar. Maka dengan kesabaran itu jangan lupa kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Meskipun dicoba loro iki sing ngeweki ya Gusti Allah, sing marasne ya Gusti Allah. Disyukuri nggih karo berobat, karo berusaha. Aku dicoba karo Gusti Allah, mergo Gusti Allah iku seneng. Gusti Allah ki lak nyoba kawulane, berarti kawula iku disenengi karo Gusti Allah. Lak sabar maka istofahu, lak gelem sabar maka hambanya akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saking kula, bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mbok painten kebrukan di ondo cekap semanten rembukan kula nggih. Kupat lepet janur kelapa lak wonten salah luput kula nyuwun ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah kuas. Mantap, luar biasa. Alhamdulillah. Monggo selawatan.